Oke, halo anak-anak semua. Jadi, di sini sekarang kita akan melanjutkan materi terakhir pada bab 2 mengenai pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari mengenai prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi, simak video ini dengan baik ya. Nah, pada materi ini kita ketahui bahwa otot, sendi, dan rangka merupakan sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak ini yang meliputi otot, sendi, dan rangka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, di sini pesawat sederhana dimaknai sebagai alat-alat yang dibuat khusus untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai usaha fisik seperti mendorong, memotong, menggunting, ataupun memindahkan barang atau benda. Nah, di sini kita akan melanjutkan contoh pesawat sederhana yang menerapkan konsep dari sistem gerak manusia. Yang pertama itu pada tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Nah, salah satu jenis pesawat sederhana ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa atau gaya. Nah, prinsip kerja pada tuas atau pengungkit sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan yang meliputi rangka serta otot bisep atau trisep. Nah, seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, kerja otot-otot lengan pun bertumpu pada sendi tangan di antara lengan atas dan lengan bawah. Nah, yang kedua di sini yaitu pada katrol. Nah, katrol memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengungkit. Selain sama-sama digunakan untuk mengangkat benda berat, keduanya juga merupakan prinsip kerja sistem gerak manusia pada bagian lengan. Nah, dalam cakupan pesawat sederhana, katrol dibedakan ke dalam 3 jenis. Ketiga jenis katrol tersebut yaitu katrol tunggal dengan 1 titik tumpu di bagian tengah, katrol ganda dengan titik tumpu di antara alat dan benda, serta katrol majemuk yang memiliki lebih dari 2 titik tumpu. Nah, prinsip kerja katrol pada sistem gerak manusia yaitu dapat dilihat ketika kita menaikkan sebuah beban dengan mengangkat tangan, yang mana sistem katrolnya itu terdapat pada bahu. Nah, selanjutnya contoh pesawat sederhana yang menerapkan konsep dari sistem gerak manusia yaitu ada bidang miring. Nah, bidang miring ini berfungsi untuk memindahkan benda dari ketinggian yang berbeda. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja rangka kaki manusia. Pesawat sederhana ini berupa bidang datar yang dimiringkan dalam besaran sudut tertentu. Dalam sistem gerak manusia, cara kerja bidang miring ini hampir serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki yang berjinjit untuk menjangkau benda di tempat yang lebih tinggi. Nah, sekarang coba perhatikan
ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar seorang laki-laki yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, dari permainan bulu tangkis ini, bahwa ketika kita bermain bulu tangkis, kita ini sudah menerapkan prinsip dari pesawat sederhana, yaitu prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, dapat dilihat gambar ini yang paling atas itu pada saat menengadahkan kepala. Nah, pada saat menengadahkan kepala ini termasuk atau penerapan prinsip pengungkit jenis pertama. Mengapa? Karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Yaitu hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis tersebut menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Nah, yang kedua yaitu pada saat menegangkan otot lengan dan bahu, bahwa hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip pengungkit jenis ketiga, yang mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis sedang menegangkan otot lengan dan bahu. Nah, yang terakhir yaitu seperti orang berjinjit. Nah, orang berjinjit ini merupakan atau menerapkan prinsip pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit jenis 2, yang mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Seperti itu. Semoga kalian memahami dengan penjelasan ini. Jika sudah paham, bisa dilanjutkan. Nah, perhatikan kembali ilustrasi berikut. Nah, di sana terdapat seorang laki-laki yang sedang mengangkat barbel. Nah, mengangkat barbel ini merupakan penerapan dari pengungkit jenis ketiga, karena titik tumpu berada di sebelah kiri lengan kuasa dan beban. Lengan kuasa dan beban. Prinsip kerja pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah atau di tengah-tengah. Nah, sekian penjelasan materi mengenai prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, semoga kalian memahami mengenai materi ini. Dan kalian juga dapat mencari sumber lain terkait materi yang dibahas ini. Nah, setelah kalian selesai mempelajari video ini, buatlah poin-poin penting yang didapat setelah menonton video. Dan yang kedua, tulislah hal-hal yang belum dipahami setelah menonton video pembelajaran ini. Nah, sekian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selamat belajar. Dan ingat juga selalu terapkan 5M. Terima kasih.